Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekarsari. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi yang menjadi latar belakang praktik baik ini adalah adanya kejenuhan yang peserta didik rasakan ketika mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah dan hanya mendengarkan serta menulis apa yang dibahas oleh guru. Berdasarkan segi materi, sebenarnya penyelesaian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif sudah pernah dipelajari oleh peserta didik ketika di jenjang sekolah dasar. Namun, tidak banyak yang masih mengingat konsep hingga di jenjang SMP. Hal ini dibuktikan dari hasil angket dan asesmen awal yang dilakukan sebelum memasuki materi bilangan. Masih adanya miskonsepsi pemahaman sebagian besar peserta didik dalam hal konsep menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Apalagi jika tantangan yang diberikan seperti 5 dikurangi 12. Peserta didik merasa kebingungan karena bilangan yang akan dikurangi lebih kecil dari bilangan yang mengurangi. Fakta baru saya dapatkan dari peserta didik bahwa mereka terbiasa menghafal apa yang diberikan gurunya. Kebiasaan menghafal yang selama ini digunakan menjadikan peserta didik belum mahir menyelesaikan tantangan apabila model soal sedikit dirubah. Misalnya, dari soal matematis ke bentuk soal cerita atau model soal yang bilangan lebih awal lebih kecil dari bilangan kedua pada perhitungan pengurangan. Hal ini dikarenakan peserta didik belum memahami konsep dasar perhitungan. Apalagi di jenjang SMP, penyelesaian operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat sudah berkembang dengan ditambahkan jenis bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam praktek baik ini adalah saya selaku guru matematika serta peserta didik di kelas 7A. Selain itu, ada pula pihak yang terlibat secara tidak langsung, yaitu Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan dan izin agar saya bisa melakukan kegiatan perekaman di kelas serta rekan sejawat yang menjadi rekan kolaborasi dalam diskusi. Melalui asesmen diagnostik ini, saya mendapatkan informasi bagaimana kebutuhan belajar peserta didik serta pemahaman awal yang mereka miliki. Hasil asesmen diagnostik ini saya jadikan dasar untuk memetakan peserta didik kelas 7A menjadi 3 kelompok. Kelompok A untuk peserta didik yang mampu menganalisis letak bilangan bulat di garis bilangan serta dapat menyatakan sebuah besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif dan bilangan positif. Kelompok B untuk peserta didik yang mampu menganalisis letak bilangan bulat di garis bilangan namun belum dapat menyatakan sebuah besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif dan bilangan positif. Kelompok C untuk peserta didik yang belum mampu menganalisis letak bilangan bulat di garis bilangan serta belum dapat menyatakan sebuah besaran sehari-hari menggunakan bilangan negatif dan bilangan positif. Setelah semua persiapan selesai, saya terlebih dahulu membagikan bahan bacaan dan materi yang akan dipelajari peserta didik melalui grup WA kelas di hari sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, saya melakukan pembelajaran diferensiasi yang telah saya desain di kelas 7A. Topik P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yes, 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 7A itu yes. Selamat mulai. Kedua selesai. Oke, silakan masuk. Oh, kenapa? Oke, penuh kasih sayang. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah hadir di kelas kita di pagi hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Ada yang masih ingat? Tentunya apa? Matematika. Oke, hari ini kita akan masuk matematika pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat positif dan negatif.
Oke, hari ini setelah Bu Dewi lihat ada 30 siswa yang hadir, 1 orang yang tidak hadir, Teresia Martona. Bagaimana perasaan kalian di pagi hari ini? Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah kita nanti akan belajar dengan metode discovery learning untuk materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Tentunya bilangan bulat ini ada 2, yaitu bilangan bulat negatif dan positif. Sebelum itu Bu Dewi punya pertanyaan nih. Menurut kalian, di manakah letak bilangan pada garis bilangan jika dikaitkan dengan operasi penjumlahan? Kalau garis bilangan itu yang di tengah-tengah itu bilangannya berapa? 0. Yang geser sebelah kanannya? Negatif. Kanannya positif. Yang sebelah kirinya? Negatif. Semakin ke kanan semakin Kecil. besar. Semakin ke kiri semakin Kecil. Masih ingatkah kalian ini bentuk apa? Termometer. Oke, ini adalah termometer suhu. Biasanya kamu temui di mana? Di rumah sakit. Terus ada lagi di apotek. Ada lagi di mana? Di rumah. Negatif. Itulah dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Daerah sebelah sini adalah kelompok tipe B. Yang daerah sebelah sini adalah kelompok tipe C. Saya akan membaca kesimpulan yang pertama. 3 ditambah 4